dan juga Oke. dan juga telah hadir di sini ya pemirsa adalah fans dari Sam Zim. Yel-yelnya ya, tapi tim-timnya, pemain-pemain yang ganteng, kehidupannya yang glamor, dan yang pasti adalah pendapatan mereka yang gila-gilaan. Yuk, yuk. Ya di sana Asia, ya yuk. Emang nama gue ya yuk. Iya, kalau ngomongin soal penghasilan main bola ya, wah luar biasa banget deh. Dan itu satu hal yang menunjukkan bahwa menjadi olahragawan atau olahragawati itu bisa menjadi satu profesi yang menjamin hari tua. Setuju? Iya. Nah, tamu saya yang mungkin Anda juga tadi sudah lihat ya, pemirsa di depan adalah dua orang yang menggantungkan hidupnya, profesinya sebagai olahragawan dan olahragawati dan hidup sejahtera sampai sekarang. Ananda Mikola dan juga Elsa Manora Nasution. Ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama mereka ya tentang seputar apa saja yang sudah mereka dapatkan dari profesi mereka. Dan kita juga kedatangan seorang atlet luar negeri yang sangat misterius ya, yang dari tadi dikejar-kejar sama penggemarnya. Nggak tahu siapa, tiba-tiba aja dia ngaku-ngaku atlet luar negeri. Siapa sih? Siapa? Ada nggak gambarnya? Apa? Ronaldinho. Ronaldinho ya. Nanti kita akan ngobrol sama dia. Selain atlet luar negeri, kita juga kedatangan artis luar negeri. Si kembar. Ini artis luar negeri si kembar ya, yang namanya adalah gini. Kalau kita bilang makasih, jawabannya? Ya. Sam Zim featuring Audi. Cakep ya. Seger banget ngelihatnya ya. Seger. Oke, nanti mereka akan menyanyi buat kita semuanya ya. Dan silakan menentukan apakah Elsa atau Ananda Mikola yang akan berhadapan dengan Jengiskan. Silakan ketik BB spasi A untuk Elsa Manora atau BB spasi B untuk Ananda Mikola. Ya, kirim ke 6288 pemirsa, dan dua orang dari Anda nanti akan mendapatkan masing-masing 500.000 persembahan dari Koran Sindo. Oke, habis ini kita langsung ngobrol-ngobrol sama Elsa Manora dan juga Ananda Mikola, jadi jangan kemana-mana, tetap di Adek sama teman-teman dari Idea Percussion, dan juga ada Yadi, dan juga Oke. dan juga telah hadir di sini ya pemirsa adalah fans dari Sam Zim. Yel-yelnya apa seperti tadi? Terima kasih. Jangan Apa kencang-kencang. juga, ya. Dan juga ada teman-teman dari YGC. Jangan tinggi-tinggi dong, ada yang goceknya robek. Juga teman-teman dari PBC. Ya. Juga teman-teman dari BJ. Aduh maaf aku nggak berani. BJC. Iya kan? Iya. BJC, juga JFC, dan SMC. Yang terakhir adalah masa sih? Oke, terima kasih teman-teman sudah datang semuanya. Ini anak-anak motor. Kalau anak motor berarti olahragawan juga ya. Anggaplah seperti itu. Karena mereka nggak pernah naikin motornya, mereka dorong motornya. Jadi olahraga ya. Oke, langsung saja kita sambut inilah Elsa Manora Nasution dan Ananda Mikola. Iya. Aduh, Elsa ini perenang. Zaman dulu dari kecil tuh aku suka banget berenang.
ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Tika gendut, saya bilang aku gendut, badanku gede karena aku berenang. Lihat nih kan, sampai segini ya. Oke, ini adalah olahragawan dan olahragawati yang pernah mengukir nama Indonesia di peta olahraga internasional dengan begitu membanggakan. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Ya, Ananda dulu deh. Nan, Ya, mungkin nggak banyak orang yang punya cita-cita pengen jadi pembalap bisa kesampaian. Dan Ananda salah satunya. Tapi pengen tahu dulu, kenapa tiba-tiba kamu memilih mobil balap? Oke, bokap emang pembalap. Tapi kan boleh bokap pembalap, anak perenang tuh boleh sebenarnya. banget. Tapi kenapa akhirnya memilih balap mobil? Kok nggak balap karung gitu loh? Males banget 17-an kale. Emang dulu sebetulnya pertama-tama cita-citanya sih pengen jadi tentara. Oh. Cuman karena Kenapa nggak kedengeran? Rambutnya giniin dong, Mbak. ya nggak cuman karena mungkin sering diajak ke sirkuit sama sama ayah, jadi pengen nyoba-nyoba dan mulai dari situ sih. Jadi Terus suka? akhirnya bukan jadi suka karena kebetulan bisanya cuman itu. Kalau bisanya berenang mungkin udah jadi perenang. Oh, iya. Jadi awalnya karena sering dibawa ke Ah, sirkuit sering, ya. iya. Nah, Yadi dulu waktu masih kecil sering dibawa ke sirkus. Pas gede pengen jadi monyet. Gedenya pengen jadi monyet. Bagian jelek-jelek aja, gua dah. Nah, kalau menjadi seorang pembalap mobil itu kan biayanya nggak sedikit ya. Nanya itu dulu awalnya gimana? Disponsorin bokap? Iya, awal-awalnya disponsorin sama bokap. Terus bokap bilang bahwa kalau emang kamu mau jadi pembalap, ya kamu harus nunjukin prestasi kamu gitu. Terus karena akhirnya dari menang dan akhirnya dapat sponsor. Pertama kali Ananda balap mobil itu umur berapa sih? Umur 13. Umur 13 tahun? 13. Itu apa sih bentuknya? Apakah udah, kalau kamu apa sih E1 ya? Yang sekarang Formula 3000 sama E1. Oh, oke. Tapi dulu awalnya tuh udah pakai gitu-gituan atau mobil enggak, mobil biasa? pertama kali dari mobil besar, tapi karena papa pengennya aku untuk jadi pembalap formula. Jadi waktu itu mulainya dari go-kart. Go-kart itu adalah yang kecil itulah, yang mobil yang kecil. Terus habis itu baru ke Formula Asia, Formula 3 dan sekarang Kalau sama adik siapa? Renault. Renault? Sama. Beda? Nggak sama, tapi mungkin aku di levelnya Lebih tinggi ya? lain. Oh ya, sekarang kakak juga kali ya, adiknya mesti ngalah. Oh enggak. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal Caca. Kalau Caca sih kita semua juga tahu ya, keluarganya keluarga perenang semua ya, keluarganya Om Raja Nasution tuh semua terjun jadi perenang. Ini kemauan sendiri apa karena melihat adik-adik dan kakak semua terjun ke renang? Ya pertamanya sih dibujuk-bujukin sama papa karena kan image-nya dulu lihat Kak Elvira sama Kak Maya tuh ngelihatnya cuma yang indah-indah aja yang wah pergi ke sana, pergi ke luar negeri gitu ya. Nah dari situ papa bilang kalau kamu mau seperti mereka ya latihan lah, mulai latihan. Dan mulai dari situ dari pertama senang akhirnya agak-agak terpaksa sedikit karena ya yang namanya latihan nggak mungkin yang ringan-ringan saja, ya harus disiplin, bangun pagi, sore juga. Jam berapa udah ada di kolam renang waktu masih kecil itu? 4:30 sudah nyemplung. Jadi jam 4 harus Duluan sudah mana bangun. sama lele nyemplung? Gua jam 4:30 udah nyemplung, gua kayak masih gitu deh. Masih duluan kamu nyemplung dibandingin ayam kokok kayaknya. Iya, ya. emang. Itu ya salah satu harga yang mesti dibayar ya. Iya, Tapi kan secara keluarga semuanya perenang. Kadang-kadang pernah kepikiran nggak sebelumnya pengen olahraga lain? Misalnya bulu tangkis misalnya gitu. Gitu. Nah, iya ya. Oh enggak, ya kali aja kali, Bo. Gua dong. Apa? Taufik, diam kamu Taufik. Oh ya, Nggak, tapi pernah nggak? Apa kalau secara postur ya, Caca tidak hanya bisa jadi perenang, tapi kayak pemain basket juga bisa gitu. Ya dari sananya dari mulai papa sampai ke kakak-kakak awalnya berenang ya nggak mungkin lah aku tahu dunia yang lain. Oh, gitu. jadi renang, pasti air dan air dari lagi. situ. Oke. Nah ngomong-ngomong soal penghasilan yang dihasilkan dari berenang. Berenang dan balap mobil. Kalau boleh tahu udah dari umur berapa sih akhirnya pegang duit sendiri dari hasil olahraga ini, Caca?
Kalau aku sih apa ya dari pertama dapat uang saku tuh dari umur 12 tahun. 12 tahun itu Karena ya berenang itu ya? Karena berenang. Dari itu uang saku ya biasalah per bulan karena aku sudah mulai ikut